boleh kita biarkan ada oknum-oknum aparat berseragam biadab menculik, menyiksa, membunuh. Lalu kemarin mereka bisa perlakukan sedemikian rupa terhadap 6 laskar FPI, besok mereka bisa lakukan kepada pemuda Islam mana saja. Bisa terhadap saudara-saudara Anda, bisa terhadap kerabat Anda, bahkan bisa terhadap diri Anda sendiri, saudara. Dan pembunuh tersebut sampai hari ini masih berkeliaran. Setiap saat mereka bisa culik orang, siksa orang, bunuh orang tanpa dihukum. Enggak boleh dibiarkan, saudara. Jangan selama ini kita diam, kita sabarin, saudara. Oh, dipikir kita nggak bisa melawan, saudara. Bisa. Ini semua umat Islam, kalau saya mau tanya, diajak melawan kepada para pembantai KM50, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Jangan berbuat pengecut. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil, saudara. Ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita, lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol, saudara. Yang mereka incar memang mereka mau bunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan, belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar, saudara, tapi Allah, saudara, maha membalas segala makar. Dan Allah sebaik-baiknya yang membalas segala makar, saudara. Tapi memang peristiwa itu kita harus bayar mahal. 6 laskar FPI diculik karena mereka tidak berhasil mengejar kami, tidak berhasil menyergap kami, dan kami bersama laskar yang lainnya berhasil diselamatkan di satu tempat, saudara. Nah, akhirnya 6 laskar kami yang tertinggal di belakang, yang memang 6 laskar ini luar biasa perjuangannya untuk mencegat di sepanjang jalan MBZ. 2 mobil laskar itu, saudara, menutup jalan supaya mereka tidak bisa ke depan, tidak bisa mendekat, saudara. Jadi setelah beberapa mobil mencoba masuk, mencari mobil saya, mau menyerempet mobil Habib Hanif, saudara. Bahkan begitu dia lihat di Habib Hanif buka jendela, dari sana ada buka jendela, keluarkan tangan dengan jari tengah, di tangannya banyak tato, saudara. Ini ada beberapa anggota Satgasus begitu ya, kawan. Ada penuh tato dia punya tangannya, saudara. Kami tahu siapa mereka, saudara. Nah, begitu mereka tidak berhasil masuk mobil laskar, saudara, menekan mereka ke pinggir sampai mereka akhirnya berhasil dikebelakangkan, dan 2 mobil laskar ini terus mencegat mereka, tidak bisa mereka tembus sampai akhirnya saya dan rombongan berhasil menyelamatkan diri, dan 1 mobil laskar juga berhasil selamat yang di belakang. 1 lagi mereka kepung dan mereka tembaki, bukan tembak menembak, tapi ditembaki, saudara. Akhirnya 6 laskar meninggal dunia, mati syahid, saudara. Itu pun mereka mencoba untuk disembunyikan. Mereka bawa itu jenazah ke rumah sakit Polri. Kemudian mereka, menurut mereka, mereka sudah mandikan, mereka sudah kafankan, nggak boleh lagi dibuka oleh keluarga, nggak boleh lagi dibuka oleh organisasi. Jadi mereka paksa keluarga ambil langsung kubur, saudara. Saya tidak terima. Kita minta bantuan beberapa kawan anggota dewan untuk ambil itu jenazah. Kalau jenazah itu tidak dikembalikan, saya akan kerahkan ribuan laskar untuk menyerbu ke sana, saudara. Takbir! Enggak, kita enggak terima, jenazah harus dikembalikan, saudara. Begitu jenazah dikembalikan 6, saudara, saya berikan instruksi kepada semua pengurus DPP FPI yang ada di tempat ini, buka semua jenazah, buka kafannya, buka kapasnya, buka semuanya, panggil tim daripada saudara dokter dari Mercy, kita minta untuk hadir, mengabadikan semua. Lihat ternyata apa yang terjadi, saudara. Anda perlu tahu bahwa 6 laskar kami ketika dibawa ke KM50, yang 4 masih hidup sehat walafiat, yang 2 sudah sekarat. Pertama yang sekarat duduk di sebelah kiri supir, tertembak bola matanya, saudara. Nah, sedangkan yang kedua tertembak antara paha dengan pinggangnya dan mengenai pembuluh darah besar, sehingga banyak darah yang keluar tidak bisa dihentikan. Tapi dua-duanya saat di KM50 masih hidup, karena petugas KM50
termasuk pedagang-pedagang yang ada di KM 50. Mereka datang ke tempat ini, mereka datang ke majelis kita memberikan kesaksian. Enam-enamnya kami lihat Habib dengan mata kepala kami sendiri, mereka masih hidup, termasuk yang sekarat masih hidup, saudara. Dan berdasarkan kesaksian mereka, enam-enamnya dibawa pergi, saudara. Sekitar jam 1 pagi mereka semua dibawa pergi entah kemana. Besoknya diumumkan mereka terbunuh. Begitu kami buka jenazahnya, 6 jenazah ada tembakan di jantung, saudara. Termasuk 2 yang sekarat, yang sudah luka, yang sulit diselamatkan, yang matanya tertembak, yang pinggangnya tertembak, tetap ditembak jantungnya, saudara. Dan ada 1 peluru lagi di paru-paru mereka, saudara. Semua 6-6-nya ada tembakan di jantung, ada tembakan di paru, saudara. Enggak sampai situ, bahkan luka yang menembus jantung dan paru tadi ada luka bakar, saudara. Artinya apa? Ada luka bakar, ditembak jarak dekat. Orang kalau ditembak jarak jauh tidak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak jarak dekat di jantung mereka, di paru mereka, ya akan meninggalkan luka bakar mesiu, saudara. Nggak bisa, mereka nggak bisa melarikan diri dari kebiadaban ini, saudara. Nah, maka itu saya setuju dengan apa seruan tadi dari Dr. Din Samsuddin, begitu juga Dr. Muhyiddin, saudara. Saya setuju semua yang diserukan, bahwa segala kezaliman di negeri ini, segala ketidakadilan harus kita lawan bersama. Enggak boleh kita biarkan, saudara, ketidakadilan merajalela di negeri kita. Setuju? Setuju? Saya mau tanya semua, jawab yang ikhlas. Siap lawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Takbir! Maka itu malam ini luar biasa dipimpin oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kita diajak istighatsah, kita diajak untuk berdoa. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan menang, ya ikhwan. Catat baik-baik, saudara. Sebesar apapun kekuatan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekaya apapun harta benda kita, setinggi apapun kedudukan kita, saudara, sehebat apapun strategi kita, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, semua tidak ada artinya, saudara. Tapi Anda tidak usah khawatir. Sekecil apapun, saudara, diri kita, semiskin apapun harta kita, serendah apapun kekayaan kita, serendah apapun juga jabatan kita, saudara, tapi selama pertolongan Allah ada bersama kita, maka tidak ada satu kekuatan sebesar sekuat apapun yang mampu untuk mengalahkan kita, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap meraih pertolongan Allah? Betul. Takbir. Nah, bagaimana cara kita mendapat pertolongan Allah? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Muhyiddin. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah di atas muka bumi ini, tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Kalau ini semua kita laksanakan, gak usah khawatir, Allah akan bersama kita, menolong kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kita ketahui pesan daripada satu riwayat disebutkan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Artinya, saudara, wajib bagi kamu sekalian untuk berjamaah, bersatu, gotong royong, kerjasama, jangan berjuang sendiri-sendiri, saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan, saudara. Kalau kita bersatu, kita bersama, berjuang ikhlas, pasti Allah akan menolong kita. Dan Allah sudah janji dalam Al-Quran, intan surullah yang surkum, jika engkau sekalian sungguh-sungguh membela Allah, memenangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan pernah ragu dengan janji Allah, ya ikhwan. Nah, maka itu saya tidak pernah putus asa, dan saya tidak pernah ragu. Saya ajak semua murid saya, jamaah saya, sahabat saya, keluarga saya, dimanapun Anda berada, yuk kita jangan pernah putus asa dalam berjuang. 1000 kali kita jatuh gagal, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Setuju? Takbir. Takbir.